Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian tentang kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulamai Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidis Syiah, atau terjemahannya fatwa dan pendirian ulama sunni terhadap akidah Syiah, yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Kita masih sampai kepada pembahasan ucapan ulama yang mengkafirkan kelompok Asyiah Ar-Rafidhah. Sudah kita sampaikan kurang lebih ada 25 nama ulama yang disebutkan dalam kitab ini. Ini sebagian dari ulama-ulama yang tegas-tegas mengkafirkan para kelompok Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Sudah kita baca ucapan Imam Malik dan ucapan Imam Ahmad yang juga jelas sekali keduanya mengkafirkan kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Sekarang kita lanjutkan ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Beliau berkata, qala rahimallah ma ubali sallaitu khalfal jahmi war rafidhi am sallaitu khalfal yahudi wan nasara. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, aku tidak peduli atau aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang kelompok Jahmiyah dan kelompok Syiah Rafidhah, atau aku sholat di belakang Yahudi ataupun orang-orang Nasara. Artinya tidak sah sholat di belakang mereka. Kalau Yahudi Nasara jelas, demikian pula dengan Al-Jahmiyah dan Ar-Rafidhah. Adapun kelompok Jahmiyah ini adalah kelompok yang didirikan oleh Jahm bin Safwan, yang mana dari nama inilah dinisbatkan kelompok tersebut, kelompok Jahmiyah, nisbah kepada Jahm bin Safwan, yang dia berguru kepada seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham, yang kedua-duanya dibunuh oleh penguasa kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian mereka ini sumbernya kembali kepada seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasul SAW yang bernama Labib bin Al-Asam Al-Yahudi. Kata ulama, silsilahnya Jahmiyah ini sama dengan silsilahnya Syiah Rafidhah, yaitu kembali kepada Al-Yahud. Dua-duanya ini merupakan produknya Yahudi. Dua-duanya ini merupakan majain Yahudi. Makanya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan tidak sah salat di belakang Jahmiyah dan kelompok Syiah Ar-Rafidhah, sebagaimana tidak sah salat di belakang Yahudi ataupun An-Nasara. Kemudian tidak cukup hanya itu saja yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan lagi, wala yusallamu alaihim, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, karena mereka bukan kaum muslimin. Wala yu'adun, tidak boleh dijenguk ketika mereka sakit, karena mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh para sahabat Rasulullah SAW. Wala yunakahun,
tidak boleh menikahi mereka, ya orang Syiah Rafidah, baik yang laki maupun perempuan. Wala yushadun, tidak boleh mengambil persaksian dari mereka. Apalagi kita ingat ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma ra'aitu qauman min ahli al-ahwa ashadda bizuri minar Rafidah. Aku tidak pernah melihat sekelompok pengekor hawa nafsu yang lebih banyak dustanya daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Maka tidak pernah para ulama mempercayai Syiah Ar-Rafidah. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Imam Malik rahimahullah taala, wala tarwi an Syiah Ar-Rafidah, wala tarwi anhum. Jangan meriwayatkan dari Syiah Ar-Rafidah. Fa innahum yakdzibun, karena mereka itu suka berdusta. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, wala tu'kal dzaba'ihum, tidak boleh dimakan sesembelihan mereka. Karena mereka bukan kaum muslimin dan mereka bukan ahlul kitab. Nah, mereka adalah orang-orang murtadun. Nanti akan disampaikan dari ucapan seorang ulama yang lain yang bernama Ahmad bin Yunus, bahwasanya saya, kata Ahmad bin Yunus, mau makan sesembelihannya orang Yahudi, namun aku tidak akan makan sesembelihannya orang-orang Syiah Rafidah, karena mereka murtad dari al-Islam. Kalau sesembelihannya al-kitab, Allah katakan wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Makanannya, sesembelihannya al-kitab halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Wa ta'amukum halal lahum. Namun dengan syarat tentunya kalau mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kalau jelas menyembelih dengan nama Yesus, ya sama dengan orang muslim menyembelih dengan nama Abdul Qadir Jailani, haram hukumnya dimakan. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Jangan memakan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Intinya, kalau orang Syiah Rafidah haram makanan sesembelihan mereka, wanita-wanita mereka, laki-laki mereka untuk dinikahi, karena mereka murtadun. Ini sekali lagi ucapan yang sangat tegas dari pakar hadis kaum muslimin Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Kemudian yang keempat, ucapan ulama yang bernama Abdullah bin Idris. Kata dia, laisa lirafidiyyin syuf'atun illa limuslimin. Tidak boleh atau tidaklah orang Syiah Rafidah punya hak syuf'ah. Syuf'ah itu dalam syariat Islam, seperti misalnya dalam bai' wasyira, dalam jual beli, itu ada dua orang yang berserikat memiliki tanah misalnya. Kata ulama, misalnya ada dua orang memiliki saham untuk membeli tanah misalnya. Maka kalau pihak salah satunya ini menjual haknya, itu harus dengan seizin yang salah satunya tadi. Kalau misalnya salah satunya menjual tanpa sepengetahuan yang lain, yang tidak menjualnya itu berhak untuk apa? Melarang penjualan tersebut. Ini namanya hakku syuf'ah. Dua orang yang memiliki saham dalam pembelian suatu barang, tanah atau rumah dan sebagainya. Kalau salah satu mau menjual sahamnya, ini harus melapor izin dahulu kepada pihak yang pertama. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh dijualkan kepada orang lain. Yang pertama itu bisa membelinya sendiri. Kata seorang ulama yang bernama Abdullah bin Idris, seorang Syiah Rafidah tidak punya hak syuf'ah. Artinya kalau ada dua orang misalnya, satu Syiah Rafidah, satu orang muslim. Orang muslim itu terserah dia menjual, tidak perlu izin kepada seorang Syiah Rafidah tersebut. Ini kata beliau. Kemudian yang kelima, seorang yang bernama atau seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata, qala al-Bukhari, qala Abdurrahman bin Mahdi. Ini termasuk syekhnya Bukhari, gurunya Bukhari yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengatakan, huma millatan. Dua kelompok ini adalah dua agama, yaitu al-Jahmiyah war Rafidiyah. Kelompok Jahmiyah dan kelompok Ar-Rafidah. Kelompok Rafidah ini sudah mungkin kenyang kita untuk mengkaji kitab akidah-akidah kufur mereka. Adapun kelompok Jahmiyah ini sudah sempat juga kita singgung dalam beberapa kajian, bahwasanya di antara akidah mereka kelompok Jahmiyah meyakini bahwasanya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat.
mengingkari nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, di antara akidah mereka meyakini bahwasannya surga dan neraka itu tidak kekal, akhirat tidak kekal. Dan sudah sempat kita singgung, ini masih ada pengikutnya. Di antaranya penulis yang katanya laris manis bukunya, namun penuh dengan kekufuran dan kesesatan. Ini adalah warisannya kelompok Al-Jahmiyah yang Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Bahkan dikatakan ratusan ulama yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini. Kemudian mereka juga meyakini bahwasanya iman itu hanya sekedar ma'rifah, mengenal Allah. Itu kata mereka sudah dinamakan orang itu mukmin. Dan masih banyak lagi kekufuran kelompok Al-Jahmiyah yang sekali lagi di sini Abdurrahman bin Mahdi menyamakan antara Jahmiyah dengan Rafidah sebagaimana Imam Bukhari tadi, karena dua-duanya majin Yahudi. Dua-duanya adalah antek-anteknya Al-Yahud. Kemudian ucapan ulama yang berikutnya yang bernama Al-Firyabi, sebetulnya disampaikan oleh penulis di sini tentang sedikit biografi, namun kita tinggalkan aja. Intinya mereka adalah para ulama-ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu. Rawal Khallal qala akhbarani Harb bin Ismail al-Karmani qala haddatsana Musa bin Harun ibnu Ziyad qala sami'tu al-Firyabi wa rajulun yas'alu amman syatama Abu Bakrin. Kata seorang yang bernama Musa bin Harun, dia pernah mendengar seorang ulama tadi yang bernama Al-Firyabi, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada beliau tentang orang yang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Al-Firyabi mengatakan orang itu kafirun. Karena sekali lagi Abu Bakar As-Siddiq yang mendapatkan banyak pujian dari Rasul SAW, yang merupakan khalifatul muslimin yang pertama, penggantinya Rasul SAW, yang Rasul SAW setelah merasakan bagaimana beliau dalam keadaan sakit yang parah, mau meninggal dunia, beliau merintahkan Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau untuk salat berjamaah dengan manusia. Bagaimana dikafirkan, sedangkan Rasul mentazkiyah, merekomendasi beliau untuk menjadi pemimpin dalam salat, yang mana Ali bin Abi Thalib mengatakan dahulu kami ridha dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ketika mensolati atau ketika beliau menjadi imam salat kami. Maka pada hari ini kata beliau, kami juga ridha sebagai pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dituhankan oleh Syiah Rafidah, yang katanya memboikot kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, padahal dalam sejarah beliau mendukung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Al-Khalifatul Rasyid, yang mana Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin, dikafirkan. Bagaimana mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq, padahal Rasul mengatakan iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Kalau mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq, maka itu juga celaan tertuju kepada Rasul SAW, karena Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dekatnya Rasul SAW. Bahkan di dalam hijrahnya beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq, Allah turunkan ayat la tahzan innallaha ma'ana. Rasul menghibur Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan engkau bersedih, karena Allah bersama kita, karena Allah akan menolong kita. Itu Rasulullah SAW sangat amat muji Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula Allah turunkan ayat yang mana Allah tahu hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang Syiah Rafidah yang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tidak aneh kalau para ulama mengkafirkan Syiah Rafidah, di antaranya karena sebab mereka mencaci maki sahabat yang sangat amat dekat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mertuanya Rasul sallallahu, sahabatnya Rasul sallallahu. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan ala wajhil ardi khalilan, latakhatu Abu Bakar khalilan." Seandainya aku mau menjadikan seorang di atas muka bumi ini sebagai kekasihku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakinni khalilullah, akan tapi aku adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya sekali lagi merupakan pernyataan yang jelas dari Rasulullah SAW tentang bagaimana Abu Bakar Siddiq yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya, namun itu tidak
sukai oleh Syiah Rafidhah, sehingga mereka pun sangat amat gencar untuk mencela Abu Bakar As-Siddiq. Maka hukumnya kata Al-Firyabi, huwa kafirun, atau orang itu kafirun. Kemudian Al-Firyabi mengatakan, fal yusalla alaihi, apakah boleh mensolati jenazah orang Syiah Rafidhah? Qala la, jangan disolati. Sebagaimana apa? Orang munafikin. Makanya kalau antum baca surat munafikin atau ayat tentang munafikin, itu pas dengan orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Dan diantaranya turun ayat yang melarang Rasul untuk mensolati orang-orang munafik. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala kum ala qabri. Wahai Rasul, la tusalli alaihi abada, jangan mensolati jenazahnya orang munafik abada, selama-lamanya. Ayat ini berlaku juga bagi orang-orang Syiah Rafidhah, karena mereka adalah orang-orang al-munafiqun. Firyabi ketika ditanya apakah boleh mensolati orang Syiah Rafidhah, lah, tidak boleh. Wasa'atu, kemudian Musa bin Harun bertanya lagi, kaifa yusna bihi wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Bagaimana kita berbuat kepada jenazah orang Syiah Rafidhah itu, sedangkan pada waktu hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Qala, artinya di sini sudah jelas ini Syiah Rafidhah, namun masyarakat menganggap dia orang muslim. Bagaimana sikap kita? Kata beliau, la tamassuhu bi aidikum, jangan kalian memegang tubuhnya dengan tangan-tangan kalian. Mereka adalah najis Bal irfa'uhu bil khashab, kalau mau dimakamkan di pemakaman kaum muslimin pakai tongkat diangkat karena mereka ini sekali lagi memang layak, bahkan lebih dari ini pun layak orang Syiah Rafidhah, karena mereka sekali lagi menghinakan Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran Karim. Bagaimana Rasul dikatakan kalau istilahnya biang keroknya perpecahan, perselisihan kaum muslimin, Rasul itu seperti itu. Bagaimana Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita, istrinya Rasulullah SAW, dikatakan berzina, dikatakan finna, maka layak kalau mereka diperbuat atau diperlakukan seperti ini, karena mereka kufar murtadun. Bahkan sebenarnya tidak layak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kubur sana di tempat orang-orang kufar. La nabasu bi aidikum, jangan kalian pegang dia bi aidikum dengan tangan kalian. Irfa'uhu bil khasab, angkat badannya dengan jenazahnya dengan tongkat. Hatta tuwaru fi hufratihi, sampai kalian masukkan ke dalam liangnya. Ini sekali lagi sikap yang amat tegas, yang berlainan dengan sikap plan-plannya sebagian tokoh-tokoh agama di negeri kita. Bahkan mereka mendukung Syiah Rafidhah, atau sebagian mereka mengkabulkan tentang hakikat kekufuran Syiah Ar-Rafidhah. Ini ucapan ulama Ibn Firyabi tadi. Kemudian yang berikutnya, Ahmad bin Yunus rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, qal lau anna yahudiyan zabaha syatan wa zabaha rafidiyun la akaltu dhabihatal yahudi. Kata beliau Ahmad bin Yunus, seandainya ada seorang Yahudi menyembelih seekor kambing dan orang Syiah Rafidhah menyembelih kambing juga, maka aku akan makan dari sembelihannya Yahudi, walam akul dhabihatar rafidi, dan aku tidak akan mau memakan sesembelihannya orang Syiah Ar-Rafidhah. Maka antum juga harus berhati-hati. Kalau antum diundang orang yang jelas-jelas Syiah Rafidhah, ini ayat ucapan ulama, jangan makan jangan mendatangi mereka. Kalau bisa diboikot, dikucilkan, karena mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya SAW, dan kita tidak merasa aman dari taqiyahnya, dari kemunafikannya. Walam akul dhabihatar rafidi, aku tidak mau makan dari sembelihannya orang Syiah Rafidhah. Kenapa? Li'annahu murtadun anil Islam, karena orang Syiah Rafidhah itu murtad dari al-Islam. Dan sekali lagi, bukti nyata dalam kitab-kitab mereka tentang kemurtadan mereka, kemunafikan mereka, kekufuran mereka, yang tidak bisa dihitung dengan jari ini. Kekufurannya sangat amat banyak. Satu saja sudah cukup menjadikan mereka keluar dari al-Islam, yaitu bagaimana pelecehan mereka terhadap kitab sucinya kaum muslimin.
terhadap kitab Allah, satu saja itu sudah cukup mengeluarkan mereka dari Islam, apalagi ditambah dengan kekufuran-kekufuran yang lainnya, masalah reinkarnasi, masalah al-bada, akidatul bada, Allah dahulunya tidak tahu kemudian Allah tahu, artinya dahulu Allah jahil kemudian Allah tahu, bagaimana pengkafiran mereka kepada para sahabat Rasulullah, bagaimana penghinaan mereka kepada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan kepada istri Rasulullah SAW, bahkan bagaimana penghinaan mereka kepada Rasulullah SAW, itu semuanya sebagai dalil bahwasanya mereka bukan kaum muslimin. Ini sudah kita sampaikan tadi. Kenapa dibolehkan memakan sembelihannya orang Yahudi? Karena Allah yang membolehkan, Allah yang menghalalkan. Dalam surat Al-Maidah, kalau tidak salah ayat yang kelima, Allah mengatakan tadi, wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum, dan makanan sesembelihannya Alkitab halal bagi kalian. Namun orang-orang Syiah Rafidah, karena mereka murtad dari Islam, maka haram untuk memakan dari sesembelihan mereka. Sekarang ucapan Abu Zu'a Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasul sallallahu fa'lam annahu zindiq. Apabila Anda melihat seseorang mencela, mencaci maki, memperolok satu saja dari para sahabat Rasul sallallahu, maka ketahuilah orang itu zindiq. Zindiq di sini sinonim munafik, Karena apa? Li'anna mu'adda qalihi ila ibtalil Qur'ani wa sunnah. Karena konsekuensi ucapannya, celaannya terhadap para sahabat itu adalah untuk membatalkan, menggugurkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau dalam riwayat lain, beliau menjelaskan lebih lanjut, fa'lam annahu zindiq li'anal qur'ana indana haqqun war rasula indana haqqun innama adda ilaina hadzal kitab was sunnah ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, sesungguhnya Al-Qur'an itu hak, Rasul adalah hak menurut kita, dan yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Mereka ketika mencaci maki para sahabat, tujuan utamanya menggugurkan saksi-saksi Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Sebagaimana kalau ada saksi di pengadilan, persaksian akan ditolak kalau saksinya itu apa? Sudah gugur karena dia suka berdusta, karena dia mungkin kafir, tidak diterima persaksiannya. Karena apa? Saksinya, orangnya sudah ditolak. Maka itulah tujuan Syiah Rafidah. Mengapa mereka gencar mencaci maki para sahabat? Tujuan utamanya untuk mereka menjalankan misi bos mereka Yahudi untuk menghancurkan Al-Quran dan Sunnah, menghancurkan Islam. Walan tardo ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Wadda katsirun min alil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasaran min indi anfusihim. Kebanyakan orang-orang Alkitab, orang Yahudi terutama, mereka menginginkan kalian murtad dari agama Allah setelah jelas bagi mereka al-haq, karena hasad mereka, karena kedengkian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Maka inilah yang mereka jalankan, antek-antek mereka dari orang-orang Yahudi untuk mereka, dari orang Syiah Rafidah untuk mereka membatalkan persaksian para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wal jarhu bim aula, mencela yang mencaci maki para sahabat itu yang lebih utama. Kemudian beliau mengatakan wahum zanadiqah, dan mereka yang mencela para sahabat itu adalah zanadiqah, orang-orang al-munafiqun. Dan Rasul juga mengatakan ayatun nifaq bughdul ansar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, tanda-tanda kemunafikan membenci kaum Al-Ansar. Dan orang Syiah Rafidah, mereka adalah orang yang paling benci kepada sahabat, di antaranya kaum Al-Ansar. Maka mereka terkena sabda Rasul, tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Al-Ansar. Maka sekali lagi, mereka adalah orang-orang Al-Munafiqun. Kemudian yang berikutnya, ucapan ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, qala bi anna ghuluwar rafidah fi hubbi aliyin al-mutamassal
fi taqdimi ala man qaddamahu Rasulullah SAW wa sahabatuhu alaih. Bahwasanya keekstriman ya al-ghulu, berlebih-lebihannya Syiah Rafidah dalam mencintai Ali itu tergambarkan dalam takdimi, diutamakannya Ali di atas orang-orang yang telah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan juga semua para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh kesesatan orang Asy-Syiah Rafidah, bahwasanya mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman yang lebih diutamakan oleh Rasul daripada Ali bin Abi Thalib. Kita wajib meyakini para sahabat semuanya adalah manusia termulia setelah para sahabat, setelah para nabi dan para rasul. Sekali lagi, para sahabat Rasul manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Rasul sendiri mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi. Namun di antara yang paling mulia tersebut ada yang paling mulia, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Itu sesuai dengan ikrar atau takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna nufaddilu bainas sahabat. Kami dahulu pernah mengutamakan di antara para sahabat. Kemudian kami mengatakan yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Itu dengan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Syiah Rafidah tidak terima dengan takrirnya Rasulullah SAW atau ijma'nya para sahabat. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Kita para Ahlussunnah wal Jamaah mencintai semua para sahabat. Kita cinta Ali bin Abi Thalib, kita cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah SAW yang betul-betul Ahlul Bait yang beriman dan bertakwa, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Namun kecintaan kita tidak boleh berlebih-lebihan. Jangankan cinta kepada para sahabat, cinta kepada Rasul dilarang untuk berlebih-lebihan. Rasul sendiri yang mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji diriku, sebagaimana orang Kristen berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam sampai diangkat menjadi derajat ketuhanan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakan aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengatakan Rasul yang memberikan misalnya kesembuhan, Rasul yang memberikan kemudahan setelah kesulitan, seperti yang sangat menyebar di tengah-tengah kaum muslimin dari sholawat-sholawat yang bid'ah plus syirik. Di antaranya sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad alaihi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tubda bil hawaid wa tunalu bil raghaib. Ya Allah, bila salawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada Tuhan kami Muhammad yang dengannya, dengan Nabi Muhammad. Ini nggak bisa ditakwil lagi. Dia mentakwil maksud dengannya itu dengan salawat. Tidak. Kalau salawat biha tanhalu bihal uqad, nah mereka mengatakan tanhalu bihi, yang dengan Rasul akan terurai semua ikatan-ikatan, wa tanfariju bihil kurab, dan dengan Nabi Muhammad itulah akan hilang semua kesusahan. Jadi yang menghilangkan kesusahan adalah Rasulullah SAW, menghilangkan musibah Rasulullah SAW. Mana untuk Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah mengatakan wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Kata mereka, Nabi Muhammad juga bisa. Ini tidak beda dengan orang Syiah Rafidah yang berlebih-lebihan mencintai wali-wali atau imam-imam mereka. Imam-imam mereka diangkat ke derajat al-ilahiyah, ar-rububiyah. Mereka orang-orang yang menyenandungkan salawat tadi juga sama, sejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat kita sayangkan kalau kita benci orang Syiah Rafidah, jangan ikuti ajaran mereka. Di antaranya berlebih-lebihan dalam menyanjung manusia, meskipun mereka adalah para wali, para sahabat atau bahkan nabi. Tidak boleh kita
berlebihan dalam menyanjung mereka. Bahkan Rasul ketika mendengar ada seseorang menyenandungkan, kalau sekarang istilahnya nasyid, ya, ada seorang yang menyenandungkan ya nasyid ya pada waktu itu dengan mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di antara kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan datang. Maka Rasul pun marah, langsung menegur orang tersebut seraya mengatakan jangan sampai setan menyesatkanmu. Katakanlah sebagaimana dikatakan oleh manusia, dalam artian beliau manusia biasa, bukan ya Tuhan yang mengetahui apa yang akan terjadi. Yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Namun sekali lagi inilah ya fakta yang ada di lapangan, bagaimana sebagian kaum muslimin terlalu berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasul SAW. Kita katakan mencintai Rasul wajib, memuji, menyanjung, menghormati, mengagungkan Rasul wajib, namun haram untuk mensejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang semuanya ada batasan-batasannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah Nabi Muhammad, aku adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Artinya jangan dituhankan. Beliau manusia biasa. Buktinya beliau bisa meninggal dunia. Dan yang meninggal dunia tidak boleh kita beribadah kepadanya. Yang mati siapapun orangnya tidak boleh kita bertawakal kepadanya. Makanya Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, beribadalah kepada zat yang Maha hidup yang tidak akan pernah mati. Yang mati siapapun orangnya, dan yang akan mati harap untuk kita beribadah kepadanya atau meminta-minta kepadanya. Di antaranya kepada Rasul SAW. Di sini di antara bentuk berlebih-lebihannya Syiah Rafidhah, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar As-Siddiq yang telah diutamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya tadi ketika Rasul dalam keadaan sakit parah, bahkan setelah itu beliau meninggal dunia, beliau tidak memilih Ali bin Abi Thalib untuk mengimami manusia. Demikian pula dengan ucapan beliau tadi, seandainya aku mau menjadikan seorang khalil, kekasih, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Dan masih banyak lagi dalil yang membuktikan Abu Bakar Siddiq lebih diutamakan oleh Rasul daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, meskipun semuanya adalah manusia terbaik, namun yang terbaik tersebut ada yang paling baik lagi. Makanya Rasul mengatakan iqtadu billadziina ba'di Abu Bakar wa Umar, ikutilah dua orang sepeninggalku nanti, Abu Bakar dan Umar. Itu menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Walakin Syiah Rafidhah abau, akan tapi orang Syiah Rafidhah mereka menolak ya sabda Rasul, menolak ajaran Rasul SAW. Bahkan bukan hanya Ali bin Abi Thalib diutamakan dari Abu Bakar Siddiq, bahkan Syiah Rafidhah mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Rasul, bahkan di atas malaikat Jibril alaihissalam. Seperti dalam ucapan jejenggot mereka pada abad ini, yaitu Al-Khumaini yang sudah kita sebutkan ucapannya dari kitab Al-Hukumatul Islamiyah, kalau halamannya 52. Dia mengatakan wa min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakul muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya di antara keyakinan madhab Syiah Rafidhah, madhab kami, kata Khumaini Al-Halik, bahwasanya kita memiliki imam-imam yang mempunyai kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi kata Al-Khumaini dalam kitab tersebut, Ali bin Abi Thalib dan ke-12 imam mereka kedudukannya lebih tinggi daripada para nabi, daripada para malaikat. Maka masih bisakah mereka dikategorikan sebagai kaum muslimin, sedangkan mereka menghina Allah, menghina Rasulnya, dan menghina para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Qutaibah, wa di'ahum lahu syarikatan Nabi SAW fi nubuwatihi. Bahkan di antara
ekstriman Syiah Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib, kata mereka Ali bin Abi Thalib itu sekutu dengan Nabi SAW dalam masalah ilmu kenabian. Ini sudah kita sampaikan dari kitab Al-Kahfi jilid yang pertama, yang dalam jilid pertama itu banyak sekali kekufuran orang Syiah Rafidhah, terutama tentang masalah imam-imam mereka. Bahwasanya ketika Allah dalam satu bab ada judul bahwasanya Allah ketika memberikan ilmu kepada nabinya juga diberikan kepada para a'immah, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, demikian pula wa ilmil ghaib lil a'immah min waladihi. Demikian pula masalah ilmu ghaib itu juga dimiliki oleh para imam-imam. Ini sudah kita sering sampaikan bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah yang sudah tidak waras mengatakan annal a'imma ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Imam-imam mereka itu tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Ya, ini sudah sekali lagi di luar jangkauan akal manusia karena memang mereka sebetulnya bukan manusia. Wa tilkal aqawil wal umur sirriyah qad jama'at ilal kadhib wal kufri afratal jali wal ghabawa. Bahwasanya ucapan-ucapan mereka dan rahasia-rahasia mereka itu semuanya mengumpulkan kedustaan, kekufuran dan segala bentuk kejahilan dan kedunguan. Makanya seorang ulama yang bernama Asy-Sya'bi yang merupakan Amirul Mukmin fil hadis, ulama salaf yang bernama Asy-Sya'bi, Amr bin Surahil Asy-Sya'bi, beliau mengatakan uhadzirukum minal ahwa'il mudillah wa syarruhar rafidhah. Aku peringatkan kalian dari semua kelompok-kelompok sesat dan yang paling jelek adalah Syiah Rafidhah. Kemudian kata beliau, laukanu hayawanan lakanu humuran. Seandainya orang Syiah Rafidhah itu binatang, mereka itu keledai. Apa? Karena kedunguan mereka. Bagaimana mereka mengatakan bahwasanya orang ini kamut 4 kali seperti Rasul SAW. Kalau orang nggak dungu nggak mengatakan seperti itu. Rasul sendiri nggak pernah nikah mut'ah. Kalau mereka mengatakan 4 kali seperti derajatnya Rasul SAW. Dan masih banyak lagi kedunguan mereka. Kemudian seorang ulama yang bernama Abdul Qahir Al-Baghdadi, beliau mengatakan wa amma ahlul ahwa minal jarudiyati wal hisamiyati wal jahmiyati wal imamiyati alladzina akfaru khiyar sahaba fa inna nukaffiruhum. Kata Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, adapun ahli ahwa, pengekor hawa nafsu dari kelompok Al-Jarudiyah wal Hisamiyah, ini 2 sekte Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu banyak sekte-sektenya. Kalau secara global sudah kita jelaskan, secara global Syiah itu ada 3 golongan. Syiah Al-Batiniyah. Batiniyah ini pun ada banyak sektenya. Ada Al-Qaramita, ada An-Nusairiyah seperti yang di Suriah yang bantai kaum muslimin dipimpin oleh Bashar Assad qatalahumullah. Ini adalah kelompok sekte Syiah Al-Batiniyah An-Nusairiyah yang sepakat ulama mengkafirkan mereka. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abdul Qahir Al-Baghdadi sepakat mengkafirkan kelompok Syiah Al-Batiniyah ini. Ini banyak sektenya. Al-Batiniyah ini, kelompok Batiniyah ini banyak sektenya. Kemudian yang kedua kelompok Syiah Rafidhah, ini juga banyak sektenya. Kemudian kelompok Syiah Zaidiyah. Namun Zaidiyah yang sebagian orang mengatakan mereka lebih dekat kepada Ahlussunnah wal Jamaah, tetap mereka ada al-bid'ah. Kenapa? Mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat. Di antaranya mereka memberontak kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Kemudian juga kelompok Syiah Az-Zaidiyah ini banyak yang terasuki oleh ajaran-ajaran Syiah Rafidhah. Di antaranya seorang yang bernama ini Abu Jarud Ziyad bin Mundir. Ini pelopornya kelompok Al-Jarudiyah yang dia lebih condong kepada Syiah Ar-Rafidhah meskipun dia dari golongan sekte Zaidiyah. Zaidiyah itu nisbah kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin. Yang mana banyak menyebar di Yaman, namun sekarang sudah banyak menjadi kelompok Syiah Rafidhah. Di antaranya kelompok Al-Hautsiyah yang dia atau mereka ini tidak jauh beda dengan Syiah
Ar-Rafidah yang sempat membantai kaum muslimin di Damaj. Ini adalah salah satu sekte dari kelompok Syiah Zaidiyah. Kalau ada orang mengatakan Syiah Zaidiyah itu masih dekat kepada sunnah, bukan berarti mereka di atas kebenaran, tidak. Mereka banyak yang sudah menjelma menjadi Syiah Rafidah, terutama di negeri Yaman sekarang ini. Di antaranya sekte Zaidiyah yang bernama Al-Jarudiyah. Demikian pula Al-Hishamiyah. Kalau ini kita nukilkan sedikit. Pelopor Jarudiyah ini namanya Abu Jarud Ziyad bin Mumdir Al-Kufi, mati pada tahun 150 Hijriah pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Ibnu Hibban rahimahullah, seorang pakar hadis, mengatakan tentang orang ini, kana rafidiyan yadaul haditha fi mathalibi as-sahabati. Dia ini seorang Syiah Rafidah yang banyak memasukkan hadis tentang kejelekan-kejelekan para sahabat. Wa yarwi an fadai al-bait asya ma lahu aslun la tahillu kitabatuh. Bahwasanya dia juga meriwayatkan banyak keutamaan al-bait yang tidak ada asalnya, artinya palsu yang tidak boleh untuk diriwayatkan. Intinya ada sekte dari kelompok Syiah Zaidiyah yang condong kepada Syiah Ar-Rafidah. Jadi sekali lagi, semuanya adalah al-bidah, semuanya adalah orang yang sesat, meskipun yang paling top dalam kekufurannya sekte Batiniyah, yang kedua Rafidah, dan yang ketiga Zaidiyah. Meskipun semuanya sekali lagi sesat dan menyesatkan. Kemudian wal Jahmiyah, kelompok Jarudiyah, Hishamiyah, wal Jahmiyah, Imamiyah, mereka ini mengkafirkan para sahabat yang paling mulia, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Abdul Qadir Al-Baghdadi, fa inna nukafiruhum, maka kita mengkafirkan mereka. Kenapa? Mengkafirkan para sahabat tentunya berarti apa? Mendustakan Al-Qur'anul Karim yang jelas-jelas memuji para sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan. Yang mengikuti mereka saja radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridhoi, apalagi muhajir dan al-ansarnya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia para sahabat. Kalau para sahabat dikafirkan, seperti ucapan Al-Qulaini dalam Al-Kafi, maka tidak layak mereka dikatakan sebagai orang muslim karena mendustakan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian kata Abdul Qadir Baghdadi, wala tajuzu salatu alaihim indana, tidak boleh mensolati mereka kalau mati. Seperti ucapan tadi. Wala salatu khalfahum, demikian pula tidak boleh salat di belakang mereka. Karena mereka kufar. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan salat di belakang ahlul bid'ah itu ada dua hukumnya. Ada yang haram, yaitu kelompok ahlul bid'ah yang sudah kafir murtad, seperti kelompok Syiah Rafidah. Itu haram salat di belakang mereka, tidak sah salat di belakang mereka. Adapun kelompok ahlul bid'ah yang tidak sampai kepada kemurtadan, kekafiran, maka salat di belakang mereka tetap sah. Inilah objektivitasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita benci kepada orang yang berbuat kebid'ahan, namun selama mereka masih muslim, boleh mensolati jenazah mereka dan boleh sholat di belakang mereka. Meskipun sholat di belakang Ahlussunnah itu yang lebih afdal, cuma tetap sah. Bahkan ulama mengatakan, man taraka shalah khalfa mubtadi' fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang meninggalkan sholat di belakang ahlul bid'ah, dalam kurung dengan meyakini tidak sah di sholat di belakang mereka, maka dia yang mubtadi'. Inilah sekali lagi objektivitas Ahlussunnah wal Jamaah. Benci itu wajib, namun apa? Tidak boleh berlebih-lebihan. Karena apa? Para sahabat mereka sebagiannya sholat di belakang ahlul bid'ah. Contohnya Abdullah bin Umar pernah sholat di belakang seorang Khawarij. Anas bin Malik juga demikian. Utsman bin Affan ketika beliau dikudeta oleh ahlul bid'ah, oleh ahlul ahwa, kemudian ada orang yang mau mengimami salat bersama kaum muslimin. Ada yang bertanya, apakah boleh salat di belakangnya? Utsman bin Affan membolehkan. Artinya apa? Inilah sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah, cinta dan benci tidak boleh berlebih-lebihan. Kita cukupkan sekian.
Wallahu ta'ala wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.